pagi anak-anak. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Jadi hari ini Pak ingin melanjutkan apa yang udah kita omongin dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang peralatan. Pertemuan sebelumnya kita udah ngomongin baru satu jenis peralatan, yaitu cutleries dari 9 peralatan yang akan kita omongin. Ya. Jadi, oke, sebelum kita lanjut, Pak ingin mengucapkan pengenjali dulu. Om Swastiastu. Oke. Mungkin sebelum kita lanjutkan, Pak review sedikit tentang pelajaran minggu lalu, tentang pengenalan alat teman-teman kalian yang lama. Ya, di sini ada cutleries. Ya, cutleries itu peralatan untuk menyantap makanan. Ya, yang bahan dasarnya stainless steel atau silver. Itu standarnya, ya. Tapi kalau ditanya apakah peralatan yang berbahan melamin juga cutleries, ya termasuk cutleries. Cuma standar untuk restoran harusnya berbahan dasar stainless steel sama silver, ya yang standar internasionalnya. Tapi kalau ntar kalian ketemu di tempat kerja, tempat kerja pokoknya di tempat kerja nggak semuanya standar. Tergantung restoran masing-masing. Ada yang mungkin pakai melamin, plastik, kayu, ya sumpit termasuk dia cutleries. Ya cuma dia nggak standar internasional. Karena sumpit itu dia ada gininya apa ya? Ada adatnya ya kayak ketimuran dia Korea, Cina, Jepang itu pakai sumpit dia. Jadi yang standar internasional ya pakai stainless steel. Ya ada di sini ada stick knife. Stick knife namanya stick, tapi bukan untuk semua stick. Ya, dia dipakai untuk daging. Jadi kenapa nggak semua stick? Karena biasanya anak-anak itu sering bingung. Ya, dikasih menu tuna stick yang dipakai stick knife. Karena biasanya yang dilihat tuh tuna sticknya yang dilihat. Ya, padahal itu tuna itu ikan. Ya, ada chicken stick dan lain sebagainya. Jadi Pak pertegas lagi, kalau stick knife itu untuk daging. Biarpun dia di stick atau enggak, tetap untuk daging dia. Ya, oke. Terus ada fish knife. Dari namanya udah tahu fish itu ikan. Jadi peralatan untuk menyantap ikan. Ya, ikan, bukan seafood. Ikan, oke. Kalau seafood itu beda lagi, temannya. Oke, selanjutnya ada dinner knife. Ya, dinner knife itu untuk menyantap main course. Oke, dia ukuran peralatannya besar, lebih besar dari apa yang kalian punya di rumah lah. Oke. Terus selanjutnya ada dessert knife sama dessert fork and spoon. Jadi dia seperti peralatan yang kalian pakai di rumah, kecuali pisau. Karena Pak yakin kalian nggak menggunakan pisau makan di rumah. Oke. Terus ada soup spoon, dia bulat. Bentuk lingkarannya dia bulat, biar untuk memudahkan kalau makan yang cair. Ya. Sedangkan kalau B&B knife dan batas spreader itu dia nggak pakai gigi. Dia pisau kecil nggak pakai gigi, karena fungsinya cuma untuk mengoles mentega. Ya, sama memotong roti. Roti itu dia lembut, jadi nggak perlu sesuatu yang bergigi untuk memotong. Terus ada kick fork. Kick fork itu dia
digunakan di tangan kanan. Nah, cuma cake fork ini yang digunakan di tangan kanan. Oke. Jadi cake fork ini digunakan di tangan kanan. Dia punya dua fungsi untuk memotong sama menusuk. Ya, kalau kalian perhatikan gambar yang di bagian bawahnya itu ada kayak pisau pemotong dia. Ya. Jadi dia untuk kayak cheesecake, pokoknya yang cake lah. Oke. Terus teaspoon itu untuk teh, sendok teh. Jadi jangan dibawa ke dessert. Walaupun ntar di tempat kerja atau di dunia nyata, kalian akan menemukan hal tersebut. Ya, salah itu Pak? Enggak salah, itu standar restoran masing-masing. Ya, kalau memang standar restorannya memang memenuhi standar internasional, dia nggak akan menggunakan teaspoon untuk dessert. Ya, tapi kebanyakan pasti di tempat kerja, apalagi restoran-restoran yang kecil lah, ya, yang bukan kelasnya berbintang, jadi biasanya dia pakai teaspoon karena bisa digunakan untuk teaspoon, digunakan untuk es krim, kopi dan lain sebagainya. Tapi kalau memang standar, dari namanya kita udah tahu kalau teaspoon itu ya sendok teh, berarti untuk ngaduk teh ya. Nah, kalau ini es krim spoon, ya dia bentuknya lebih kotak. Jadi inilah yang seharusnya dipakai untuk es krim spoon. Kalau misalnya memang dessert yang disajikan itu cuma es krimnya, sundaes itu bisa. Jadi dia yang dipergunakan. Tapi kalau es krimnya misalnya ada banana, kayak misalnya contoh banana split, bukan ini yang dipakai. Ya, dia pakai dessert spoon sama dessert fork. Ya, karena kenapa dessert spoon sama dessert fork? Karena kalau spoon digunakan untuk makan es krimnya, kalau fork untuk memasukkan banananya ke mulut, gitu ya. Maka dia nggak pakai pisau karena banana bisa dipotong dengan spoon. Oke, nah, itu beberapa contoh cutleries yang dipergunakan di restoran. Ya. Nah, terus yang kedua ini adalah peralatan silverware atau biasa juga disebut dengan hollowware. Ya. Oke. Silverware adalah peralatan servis restoran yang berbahan dasar stainless steel dan silverware selain cutleries. Ya, selain cutleries. Jadi silverware ini nggak digunakan untuk menyantap makanan. Ya, silverware ini bisa digunakan untuk membawa makanan kayak gitu ya, menyimpan makanan. Dia bukan untuk menyantap makanan. Jadi walaupun bahan dasarnya silver, dia bukan cutleries. Tapi ada juga yang menyatakan kalau silverware itu salah satu bagiannya adalah cutleries. Boleh juga. Tapi cutleries itu berdiri sendiri dia. Ya. Oke. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis silverware. Ya, ada sharpener, carving fork, carving knife, flat cover, subtaran, candelabra, oval silver plate, round silver plate, vegetable dish, sugar bowl, coffee pot, teapot, sama cake stand. Oke, Pak akan bahas satu-satu. Sharpener, tahu sharpener kan? Nggak bisa jawab kan? Oke. Sharpener itu dia pengasah pisau. Ya, biasanya pakai super ini juga silverware. Ya. Terus kalau carving dia untuk mengukir. Ya, biasanya digunakan untuk mengukir buah ya, sama carving knife juga dia untuk mengukir-ukir dia. Ya, untuk yang seni-seni ini. Kalau plate copper itu dia untuk kayak tudung saji, cuma dia bahannya dari silverware. Ya, kenapa bahannya dari silverware? Padahal kan bisa pakai tudung saji yang kayak ada jaring-jaringnya itu ya. Kenapa? Karena ada fungsinya. Kenapa dia pakai stainless steel? Karena biar makanan itu masih tetap
warm dia, jadi tetap hangat dia. Ya, biasanya digunakan sih untuk di room service kayak gitu, karena perjalanan membawa makanan lumayan jauh, jadi biar makan tetap hangat. Di samping itu juga kan debu-debu nggak masuk. Di restoran juga biasa dipergunakan. Ya, biasanya kalau misalnya di bangket kayak gitu, jadi sudah disediakan makannya, ditutup dulu, ntar begitu tamu datang dibuka dan lain sebagainya, kayak pesta, kayak party kayak gitu ya. Terus ada sutaran, sutaran itu dia bowl soup, jadi yang pakai dari stainless steel juga ya, dari silver juga ya. Candelabra tempat apa namanya, tempat lilin, oval, oval sama round, silver plate juga kayak gitu. Jadi biasanya digunakan pada saat buffet. Ya, dia digunakan untuk menaruh makanan. Jadi biar makannya seni dulu ya. Jadi dipakai untuk makanan di sana di round plate, round silver plate-nya sama oval. Untuk yang di French service juga biasanya digunakan itu. Di Russian juga itu biasanya digunakan. Kalau terus yang selanjutnya adalah vegetable dish. Vegetable dish seperti yang kalian tahu kayak Cavendish yang seperti yang kalian kenal. Biasanya kalian menemukannya di buffet atau di tempat-tempat orang nikahan itu ya, yang ada kompor kecilnya. Nah, itu vegetable dish. Jadi biasanya disediakan pada saat buffet. Jadi biar makanan tetap hangat. Ya, karena di bawahnya kan ada air. Air itu dipanaskan, jadi makannya tetap hangat. Terus yang selanjutnya ada sugar bowl. Sugar bowl. Kalau dia pakai silver, dia masuk ke silverware. Tapi kalau dia pakai keramik, dia masuknya ke Chinaware. Oke. Coffee pot sama teapot juga kayak gitu, sama. Ya, biasanya coffee pot atau teapot itu dia pakai silverware karena untuk menjaga biar tetap hangat. Ya, menjaga itu biar tetap hangat. Tapi kalau pakai keramik boleh juga, tapi untuk kehangatannya itu lebih berkurang. Kalau silverware pasti minuman yang di dalamnya itu tetap masih hangat. Cake stand, jadi tempat untuk naruh-naruh cake itu. Jadi kalau kalian pernah lihat, jadi untuk naruh kayak besi-besi itu loh, ya untuk biar kelihatannya keren. Jadi kalian tinggal ngambil. Biasanya di buffet juga sering kayak gini. Jadi untuk naruh, kalian tinggal ngambil di sana. Oke, itu beberapa jenis-jenis silverware. Ya, kita lanjutkan ke Chinaware. Ya, Chinaware itu barang pecah belah yang dibuat dari porselin, keramik, tanah liat, yang biasanya dipakai untuk tempat makanan. Ya, tempat makanan. Ya, minuman juga boleh sih ya. Jadi barang pecah belah yang dibuat dari porselin, keramik, tanah liat yang biasanya dipakai untuk tempat makanan dan minuman. Yaitu Chinaware. Oke. Jadi kenapa namanya Chinaware? Mungkin karena di Cina banyak keramiknya. Ya. Jadi keramik itu pertama kali dibikin di negara Cina. Ya, kenapa? Karena di Cina itu tanahnya luas, dimanfaatkan tanah yang banyak itu dijadiin perabotan. Ya, makanya sampai sekarang keramik-keramik Cina itu yang nomor satu. Jadi makanya namanya Cinaware. Bukan berarti semua peralatan Cinaware itu dari Cina, enggak. Jadi dia yang mengawali. Oke. Ini ada beberapa. Ada plate, bowl, cup and saucer, teapot, coffee pot masuk juga di sini seperti yang Pak bilang tadi. Dan lain sebagainya. Ya. Kita omong yang plate dulu. Plate itu piring. Ya, kalian udah tahu bentuk piringnya, kalian udah sering pakai ya, walaupun yang di rumah mungkin bukan Cinaware, ada yang pakai gelas dan lain sebagainya. Ada yang pakai piring kerenteng mungkin masih yang jatuh bunyi kerenteng-kerenteng itu. Masih
Pak mahasiswa punya. Ya, ada plate. Ya, plate itu ada berbagai jenis. Ya, ada yang namanya dinner plate, ada yang namanya dessert plate, ada yang namanya B&B plate. Oke. Kalau dinner plate itu ada dua ukuran sebenarnya. Ada yang ukurannya 30 cm, ada yang 26. Jadi antara 26 sama 30 cm. Ya, makanya kalau pas waktu kita setting table ntar, jadi ukuran antara peralatannya berarti sekitar 26 sampai 30 cm. Tergantung plate yang dipergunakan di tempat kalian kerja. Ya, kalau di tempat kalian kerja nggak ada yang 30, yang ukuran 26 pakai kayak gitu ya. Jadi tergantung tempat kalian kerja ntar berapa ukuran plate-nya, kalian setting kayak gitu. Biasanya plate-nya sih ukurnya 26 sampai 30 cm. Ya. Terus bowl. Bowl itu mangkok. Jadi bowl itu mangkok yang dipergunakan mungkin pakai sup boleh, pakai untuk misalnya apalagi ya kayak bubur dan lain sebagainya. Itu bisa dipergunakan di bowl. Ya, mangkok. Terus cup and saucer. Cup and saucer ada di cup ya and saucernya. Jadi cup and saucer ini harus apa namanya, dia harus barengan ya, dia itu Romeo and Juliet-nya, jangan kepisah ya, Romeo and Juliet, karena kalau di saucer ya ntar kalian membedakan antara saucer dan B&B ya. Kalau plate itu dia cuma mempunyai lingkar dua lingkar. Yang pertama lingkar yang di sisi ya, besarnya plate itu. Yang kedua lingkaran lagi satu, di mana lingkarannya lagi satu itu adalah tempat untuk megangnya waiter waitress ya, untuk megang waiter waitress. Itu plate dah jadinya ya. Jadi kalau kalian perhatikan bulat dia ada lingkaran, terus ntar di dalamnya ada lingkaran lagi satu, itu plate. Sedangkan kalau saucer dia biasanya lingkarannya ada dua juga sih. Cuma yang satunya yang di paling sisi itu lingkar, terus dia biasanya di tengah-tengah dia ada lagi, bukan di sisinya. Jadi di tengah-tengah dia ada lagi. Ya, lingkaran yang di tengah-tengah itulah yang harus disesuaikan dengan cup-nya. Jadi dia sejoli. Kalau misalnya, karena cup and saucer tuh banyak jenisnya, dia udah punya pasangan. Kalaupun kalian ngambil cup and saucer, memang namanya cup and saucer. Cuma kalau dia bukan apa namanya soulmate-nya, kalau dia bukan pasangannya, dia nggak akan klik dia. Ntar. Ya, di antara lubangnya itu nggak akan klik dia. Jadi ntar bisa berakibat kita mungkin licin dia. Ya, makanya harus klik, harus pasangannya. Ya, jadi belinya pun harus sepasang itu. Ya, jangan cup-nya modelnya A, saucernya modelnya B, baru dijadiin satu dia nggak klik dia. Jadi goyang. Ya, dia harus klik. Oke. Nah, cup ini biasanya digunakan untuk teh sama kopi. Tapi untuk sup juga boleh. Itu namanya cup juga, cup soup. Ya, kalau mungkin kalian perhatikan, kalau kalian pernah makan, bukan pernah sih, kalau kalian perhatikan pada waktu makan supnya ada bowl yang dipakai, ada cup. Bedanya apa? Kalau cup itu dia pasti ada tempat untuk apa namanya, untuk gagangnya, itu cup dah dia. Kalau di sup, kalau kalian perhatikan dia ada cup sup itu dia punya gagang dua, dia kayak ada kuping dua. Tapi kalau di teh sama kopi itu cuma satu gagangnya, jadi kupingnya cuma satu, kepotong satu. Sedangkan kalau di sup dia gagangnya dua. Jadi kalau kalian makan menggunakan itu bisa nyuruh sup apa namanya ya. Kalian bisa langsung menggunakan cup-nya itu untuk dimakan, tidak masalah. Tapi kalau bowl yang kalian pakai, kalian makan kayak gitu, jadi masalah ntar. Ya, kenapa? Karena
itu etika pada waktu makan. Udah pernah diomongin pada waktu di Royal, pada waktu apa namanya, table manner itu ya. Nah, dan lain-lain. Ntar kalian cari lagi apa itu jenis-jenis Cinaware ya. Dan lain-lain itu termasuk ya kayak Sugar Bull, dia masih ke Cinaware juga. Oke. Oke. Sekarang yang ketiga kita omongin adalah glassware. Oke. Glassware. Glassware udah banyak kita omongin pada waktu kelas 2. Kebetulan pada waktu kelas 2 semuanya juga Pak yang ngajar di kelas ini ya. Jadi pada waktu kelas 2 kita udah banyak sekali ngomongin glassware dan itu akan kita omongin lagi biar masih ingat. Kayaknya sih masih ingat ya. Jadi glassware itu adalah peralatan operasional yang dibuat dari bahan gelas. Kebanyakan peralatan untuk penyajian minuman, kebanyakan. Ya, bukan berarti keseluruhannya. Ya. Jadi kebanyakan. Oke. Glassware itu bisa dibagi menjadi 2. Ya. Sorry. Oke. Glassware itu bisa dibagi menjadi 2 jenis. Ya, ada yang namanya steam glass, ada yang namanya unsteam glass. Oke, mungkin ada yang mau menjawab apa itu steam glass sama unsteam glass. Silahkan, biar nggak Pak aja yang ngomong di sini. Mungkin ada yang angkat tangan. Ayo, kira-kira apa itu steam glass sama unsteam glass? Ada yang mau menjawab? Mana ini ya? Gimana caranya? Ya, Yuli Astuti coba unmute dulu. Ini dia berarti. Unmute dulu biar kedengaran suaranya. Yuli Astuti. Nggak bisa deh. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya akan menjawab apa itu steam glass dan unsteam glass. Steam glass itu alat yang gelas yang bertangkai, sedangkan unsteam glass itu gelas yang tidak memiliki tangkai. Oke. Terima kasih. Ada mau lagi? Oke, terima kasih untuk Yulia Astuti. Jadi seperti yang diomong temannya, ada steam glass sama unsteam. Unsteam glass itu adalah gelas yang bertangkai, sedangkan yang unsteam adalah gelas yang tidak bertangkai. Ya, jadi yang gelas bertangkai itu tangkainya apa? Tempat untuk megangnya. Biasanya dia kayak leher. Ya, kalau gelas bir itu dia nggak bertangkai. Ya, dia bukan tangkai itu namanya. Ya, yang bertangkai itu jenisnya kayak wine kayak gitu ya. Ini ada beberapa steam glass, ya gelas yang bertangkai. Oke, ada cordial, brandy, cocktail glass, sama sherry glass. Oke, nah ini kalau cordial. Mungkin kalian masih ingat ini cordial yang dipakai ya, jadi bentuknya dia agak sedikit kotak ya, yang putih yang di atas kiri itu cordial. Kalau brandy dia bentuknya pendek besar ya, dia itu ke brandy atau biasa juga disebut dengan konyak glass. Oke, terus yang koktail itu yang warnanya merah ada lemonnya. Ya, itu biasanya digunakan untuk minuman koktail. Biasanya koktailnya yang agak kerasan sedikit.
Ya, terus kalau seri gelas itu dia bentuknya lebih ke V dia. Jadi dia lebih ramping. Jadi biasanya dipakai untuk minuman yang metode fluting itu bagus. Jadi metode fluting itu yang minuman yang berwarna-warni. Jadi lebih bagus kalau pakai seri gelas. Jadi dia warna-warnanya lebih tebal kelihatan dibandingkan ke si koktail gelas. Karena koktail gelas kan lebih lebar ya, jadi otomatis warnanya pasti lebih tipis jadinya. Ya, itu steam glass. Ada champagne. Ya, di sini champagne banyak sekali ya. Ada champagne glass. Ini champagne glass. Dia kecil dan panjang. Jadi anggun banget Pak paling suka nih si champagne glass. Terus ada champagne saucer yang di sebelah kanan di atas ya. Ya champagne saucer dia. Jadi dia lebih lebar ya. Ya. Terus ada champagne tulip. Jadi bentuknya kayak bunga tulip. Ya, ini juga bagus. Terus ada Bill Pilsner. Jadi dia menggunakan gelas kayak gini ya. Yang di bawahnya itu yang dimaksud dengan tangkai. Jadi kalau dia pakai bawahan kayak gitu, dia masuk ke apa namanya steam glass. Ya, karena ada Bill Pilsner yang nggak bertangkai, dia masuk ke unsteam glass. Ya. Terus ini ada rock food glass. Rock food glass. Jadi rock food glass. Jadi dia pakai kaki. Jadi dia masuk ke steam glass. Ada rock glass, dia nggak pakai kaki. Jadi dia untuk unsteam glass. Terus sini ada namanya Irish coffee, dia yang pakai gagang itu. Ya, jadi dia masuk ke steam glass karena dia pakai tangkai. Ya, Irish coffee ini adalah gelas yang dipergunakan biasanya untuk minuman yang minuman kopi Irish ya. Jadi kopi Irish dia bukan kopi pada umumnya. Jadi dia minuman beralkohol dengan rasa kopi. Itulah ya, bukan kopi kopi hitam atau kopi luwak, enggak, bukan. Ya. Jadi dia minuman beralkohol rasa kopi. Terus ini ada white wine glass. Ya, white wine dia bentuknya lebih kecil, lebih ramping. Ya. Terus sedangkan kalau red wine dia lebih gemuk. Kenapa lebih gemuk? Karena untuk menangkap biar gas yang ada dari red wine itu nggak cepat keluar. Kalau white wine kan gasnya kurang karena biasanya kalau white wine disajikan harus dingin. Sedangkan kalau red wine disajikan room temperatur. Jadi dia nggak hangat sih, tapi room temperatur. Jadi dia karena room temperatur kan otomatis uapnya lebih banyak. Jadi dia untuk menangkap uapnya itu. Kalau white wine sih enggak, yang di ini kan yang dingin ya. Kenapa dia red harus dingin? Red harus room temperatur, white harus dingin karena memang dari kondisi itulah ditemukan kenikmatan minuman tersebut gitu ya. Oke, terus yang kedua ada namanya unsteam glass. Unsteam glass dia gelas yang tidak bertangkai. Oh ya, satu lagi, water goblet. Pak lupa water goblet karena itu yang akan kita pergunakan. Dia masuk ke steam glass. Ya, dia masuk ke steam glass. Tapi kalau standarnya water goblet itu masuk ke steam glass. Tapi di tempat-tempat yang lain water goblet itu banyak jenisnya. Ya, kalau standarnya sih dia kayak red wine itu. Jadi kenapa Pak nggak masukkan ke sini? Karena biar kalian nggak bingung juga. Kalau water goblet yang kita punya di sekolah itu dia bentuknya kayak dia bertangkai. Dia gelas bertangkai. Memang standar water goblet sih kayak gitu. Tapi sekarang kebanyakan di luar sana di dunia kerja kalian akan menemukan water goblet yang beraneka ragam. Ya, ada yang unsteam glass. Kalau mungkin ntar kalian akan mudah-mudahan kita dapat ke Royal, kayaknya kalian dulu dapat ke Royal. Di Royal dia bentuknya ke unsteam glass, dia cembung, tapi dia namanya tetap water goblet.
karena digunakan untuk minuman air. Tapi kalau red wine nggak bisa dirubah-rubah, dia sudah standar, sudah pakemnya kayak gitu. Red wine, white wine, cocktail udah standarnya itu. Tapi kalau water goblet masih bisa dirubah dia. Ya, tergantung standar dari restoran itu sendiri, kayak gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu yang unsteamed glass. Yang unsteamed glass ini ada shot glass. Kalau orang Bali, apalagi cowok-cowoknya, dia pasti tahu apa itu shot glass. Jadi sloki kalau kita bilang. Ya, shot glass itu sloki. Jadi biasanya dia dipergunakan untuk minuman yang keras. Jadi spirit dia, yang kadar alkoholnya di atas 30%-an. Ya, kenapa pakai shot glass? Kalau pakai gelas yang gede, punya hengal. Ya, minum nggak telah, punya iya gitu ya. Kalau shot glass, dia seperti orang minum pada umumnya, dia menggunakan sedikit demi sedikit. Ya. Nah, ini old fashion. Old fashion dia bentuknya kayak gelas yang kepotong. Jadi dia pendek dan lebar. Jadi dia short. Jadi dia itu namanya old fashion. Ya, biasanya digunakan kalau untuk minum-minuman yang lembut sih, nggak begitu kerasnya. Biasanya kalau tamu baru datang dari baru check in ceritanya, biasanya digunakan old fashion untuk welcome drink. Ya, kenapa? Karena old fashion itu jumlahnya sedikit, artinya jumlah minumnya sedikit ya. Jadi nggak mubazir, ya. Karena itu bagian dari servis, jadi yang gelas old fashion biasanya dipakai. Ada bir mug. Jadi ini bir mug, jadi dia masuk ke gini. Kalau yang Pilsner tadi masuk ke steam glass, ya. Terus ada wine carafe. Jadi wine carafe ini bentuknya kayak pas bunga, padahal itu nggak pas bunga. Jadi ini bentuk yang paling simpel, ya. Biasanya wine carafe banyak sekali bentuknya. Jadi wine carafe itu adalah tempat untuk menaruh wine, yang biasanya tamu itu kalau pesan wine eceran, dia pakai wine carafe. Ya, kalau pakai botolan kan enggak. Ya, makanya dia menggunakan wine carafe karena biasanya kita menjual wine eceran. Karena terkadang kebiasaan tamu kalau makan malam atau apa itu dia setelah makan menggunakan minum wine, itu kebiasaan tamu. Tapi kalau dia makan sendiri minum wine sebotol kan bengkang dia ceritanya. Tapi kalau memang udah kebiasaan, biasanya pasti tamu habis makan minum wine, jadi kita menjualnya eceran. Ada yang jual eceran. Oke, tergantung gininya restorannya mau jual yang apa aja boleh. Yang penting tamu tahu jenis wine-nya kayak apa, kita jual. Tapi kalau botolan biasanya harganya lebih mahal. Ya. Terus ada Delmonico. Nah, Delmonico ini dia gelasnya kecil, mini gelasnya. Jadi kalau kalian di hotel, kalau misalnya nginap di hotel, makan breakfast ya, biasanya disediakan Delmonico glass. Jadi Delmonico glass itu biasanya dipakai untuk jus. Jadi kalau kalian ngambil makan pagi itu, breakfast itu ada jusnya biasanya, di tempat jus itu pasti Delmonico glass yang disediakan. Karena kenapa? Karena biar kita nggak terlalu banyak ngambilnya. Kalau Delmonico glass kita ambil jusnya kan, karena itu perhitungan restoran juga sih ya, biar nggak terlalu banyak tamu tuh ngambil jus, ntar kalau nggak habis kan mubazir. Tapi kalau Delmonico glass dia ngambil segitu, dia minum, kekurangannya tinggal nambah. Ya, tapi biasanya kan kalau artinya porsinya pas dia. Ya. Jadi itu biasa kalian temukan ntar. Terus biasanya highball. Highball ini dia lebih gede lagi, lebih gede. Jadi dia biasa juga digunakan untuk misalnya mojito dan lain sebagainya. Terus kalau Colin glass ini dia sama, hampir mirip, cuma bedanya
Kalau cooling glass itu dia lebih tinggi lagi sedikit, ya lebih tinggi. Jadi dia dari kecil setengah, dari kecil setengah kecil, gede banget kayak zombie. Zombie ini gede banget. Jadi dia panjang dia ya. Makanya seperti yang Pak dulu omongin, kalau pakai long bar spoon dia cocok kayak gini. Ya itu si gelas-gelas yang apa namanya, cutleries yang bukan cutleries, sorry, glassware yang jenis-jenis glassware ya. Nah, terus kita lanjut, ini lagi satu aja kita lanjut karena waktu. Ada yang namanya, yang keempat itu ada namanya service equipment. Ya, service equipment itu adalah peralatan penunjang operasional di restoran yang tidak secara langsung dipergunakan pelanggan. Jadi peralatan apa yang misalnya kita pergunakan, cuma pelanggan nggak butuh, kita yang membutuhkannya. Ya, karena kita membutuhkannya untuk melayani pelanggan. Kalau peralatan itu nggak ada, pelanggan atau tamu nggak masalah, gitu loh ya. Jadi itu adalah service equipment. Ini ada beberapa jenis peralatan service equipment. Ya, yang pertama ada namanya mobil station. Mobil station itu adalah peralatan yang digunakan untuk pelayanan, kan kayak gitu. Simpelnya kayak tray itu masuk ke mobil station. Ya, jadi tamu nggak memerlukan itu, kita yang memerlukannya. Untuk apa? Untuk membawa makanan ke hadapan tamu. Nah, kalau nggak ada tray, kenapa? Nggak masalah. Tamu nggak masalah gitu loh. Kita yang bermasalah. Tapi kalau nggak ada plate, baru tamunya yang bermasalah ya. Di mana tempat makan kayak gitu ya. Kalau misalnya tray nggak masalah, kita yang bermasalah, susah membawanya. Terus ada function board. Function board. Jadi ini function board yang ada di depan restoran biasanya ya, itu function board. Jadi kalau itu nggak ada, tamu nggak berpengaruh sih ya. Cuma function board ini fungsinya memudahkan kita. Jadi kalau ada tamu yang datang, kita nggak perlu menjelaskan lagi, tamu bisa membaca di sana ya, apa misalnya menu yang spesial hari ini apa ya, harga di menu itu biasanya kan kalau di daerah Ubud di sana ditaruh di depan, diisi menu yang sudah ada harganya. Jadi tamu tinggal ngambil, colek. Kalau itu nggak ada, nggak masalah untuk tamu. Kita yang bermasalah. Karena begitu tamu datang, tamu ingin tahu, kita yang ditanyain, kita yang ngomong panjang lebar. Ya kalau tamunya 1-2, kalau banyak kan lumayan parkir tamunya di sana jadinya gitu loh ya. Jadi itu untuk mempermudahkan kerja kita. Oke. Terus ada dumb waiter. Nah, ini dumb waiter seperti yang ada di gambar ini juga. Dumb waiter itu dia kayak lift. Nah, kayak lift. Bukan kayak lift, memang lift. Jadi dia yang dipergunakan untuk mengantar makanan. Kalau seandainya restoran kita itu bertumpuk-tumpuk, ya restoran bertumpuk-tumpuk, dia ada misalnya 3 lapis atau di bawahnya kitchen, di atasnya restoran, itu perlu dumb waiter biar kita nggak cak-cak-cicik istilahnya ya, nggak bolak-balik turun ke bawah ke kitchen lagi naik, enggak. Ini tinggal apa yang kita pesan setelah ready tinggal dinaikkan, pencet naik dah dia. Itu dumb waiter. Terus ada resep design table. Jadi itu table untuk tanda tangan tamu. Kalau tamu misalnya ada memesan table, kan tamu memesan table. Jadi begitu tamu datang, tamu akan konfirmasi sama kita. Oh, ternyata tamu si A sudah datang dengan cara menandatangani. Ya, jadi tamu nggak masalah, kita yang masalah kalau nggak ada kayak gitu. Ntar biar nggak bingung, yang sudah datang atau yang belum, kan biar nggak bingung. Terus table number. Nah, table number ini penting untuk kita, bukan untuk tamu. Kalau tamu makan di meja makan nggak ada table number, nggak masalah dia. Yang penting apa yang dia pesan datang, itu poinnya. Apa yang dia pesan datang. Tapi yang menjadi masalah bagi kita kalau nggak ada table number. Jadi table number itu ibaratkan kayak Google Map. Ya, dia penunjuk alamat. Jadi harus ada table number.
Tapi ntar di tempat kerja juga kalian sering akan ketemu restoran yang nggak ada table numbernya, akan sering. Ya, jadi biasanya restoran kayak gitu biasanya mejanya itu kecil, mejanya sedikit, bukan kecil, mejanya sedikit, jadi mudah untuk dihafal. Walaupun itu sebenarnya salah, karena yang namanya manusia ada namanya human error ya. Kita nggak tahu, otak kita lagi hang, kita menghafal, ternyata kita blank, salah ngautin makanan, ya udah, kamu komplain, rugi negara. Restorannya rugi, bukan negara. Ya. Jadi itu sebenarnya untuk meminimalisir kesalahan. Yang membutuhkan itu siapa? Ya kita, bukan tamu. Oke. Terus yang terakhir itu adalah clearing trolley. Jadi clearing trolley itu adalah trolley yang digunakan untuk membersihkan makanan atau sisa-sisa piring yang sudah di clear up-nya, untuk clear up. Jadi begitu kamu selesai makan, kita bawa clearing trolley. Kenapa? Karena biar kita gampang ngambilnya. Satu, gampang. Yang kedua, banyak bisa ngambil. Ya, kalau kita serving makanan kan nggak mungkin banyak-banyak. Ya, karena nggak bisa ditumpuk. Karena masih ada makanan. Kan hancur ntar gini makanan. Tapi kalau pada waktu clear up, kita nggak masalah itu piring tumpuk-tumpuk. Karena itu udah selesai makan. Ya, kalau ada makan kita tinggal sisih-sisihkan, piringnya ditumpuk. Jadi clearing trolley itu sangat berguna untuk kita pada saat clear up. Apalagi misalnya buffet mereka makan sekalian beruang. Begitu selesai makan kita tinggal ngambil clearing trolley, kita ambil semua piring masuk ke sana. Jadi kita bisa ngambil banyak peralatan. Oke, karena waktu yang sudah cukup waktunya, jadi kita akan dilanjutkan lagi sama guru yang lain atau mungkin kelas yang lain. Jadi sebelum kita akhiri, Pak mungkin akan sedikit mereview untuk hari ini. Ya, jadi dari peralatan-peralatan restoran yang 9 itu, jadi kita baru ngomongin 4 hari ini. Ntar dulu, 5. Ya, hari ini 4, kemarin 1 ya. Jadi Pak review sedikit. Jadi selain cutleries ya, seperti yang Pak omong kemarin, cutleries peralatan untuk menyantap makanan. Oke, untuk menyantap dia. Ya, sedangkan kalau silverware atau hollowware itu dia peralatan dari silver atau stainless steel. Ya, yang digunakan untuk pelayanan makanan. Ya, kecuali cutleries. Jadi kalau nggak cutleries, kalau sudah nggak cutleries, dia masuknya ke silverware. Terus ada lagi Chinaware. Jadi Chinaware itu peralatan dari keramik. Ya, peralatan keramik biasanya menggunakan tanah liat atau keramik porselin, biasanya digunakan untuk menyajikan makanan dan minuman. Ya. Oke. Terus yang selanjutnya itu glassware, itu peralatan dari kaca, pakai biasanya untuk minum, biasanya pakai minum. Tapi ada yang enggak dipakai minum juga sih ya. Jadi untuk naruh makanan boleh. Tapi sebagian besar sih untuk minum. Ya, yaitu peralatan dari kaca, berbahan kaca. Terus selanjutnya itu dibagi 2, ya ada namanya steam, unsteam, gelas bertangkai dan gelas tidak bertangkai. Terus yang terakhir itu service equipment, peralatannya yang digunakan untuk pelayan makanan dan minum kepada tamu. Peralatan itu tidak secara langsung tamu yang pergunakan, kita yang pergunakan. Jadi biar pelayanan kita itu lebih cepat. Oke, itu dulu dari Bapak untuk hari ini karena keterbatasan waktu. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi peralatan lagi 3, lagi 4 kalau nggak salah. Ya, jadi linen and stationery, furniture, entertainment, sama aksesoris. Ya, jadi sebelum pertemuan kita, mungkin kalian bisa cari-cari tahu itu peralatannya. Walaupun kalian udah kenal, kalian
perdalami lagi. Oke, kayaknya untuk hari ini cukup dulu sekian dari Bapak. Untuk yang terakhir Pak ucapkan Pramu Santi. Om Santi Santi Santi.